Shalom. Selamat siang semua, sehat? Jawabnya agak ragu kayaknya. Aduh kurang sehat Pak, liburannya belum terjadi nih gitu ya. Coba lihat dulu wajah samping kanan kirimu bilang, aku seneng banget loh ketemu kamu, bilang gitu. Suami istri ada yang bilang, tiap hari nih Pak ketemu. Ya ketemu dalam rumah Tuhan, dalam keluarga Allah, amin. Salam dari Jemaat Abalef Barat bagi saudara, ya kami penjaga gerbang Barat, menyapa para penjaga gerbang Timur, ya. Dan saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan saudara. Bulan ini saudara mengambil sebuah tema yaitu Jesus, no one else. Hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Dan karena hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Maret, saya akan menutup dengan judul khotbah saya, mulai, jalani, akhiri dalam Kristus. Ya, mari katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita akan melihat rangkaian firman Tuhan hari ini dengan konteks Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memulai perjalanan hidup kita karena Kristus, kemudian kita perlu menjalaninya di dalam Kristus, dan kita harus memastikan bahwa kita mengakhirinya juga di dalam Kristus. Kita akan melihat apa yang Paulus tuliskan bagi jemaat Galatia. Karena apa yang ditulis di dalam surat Galatia begitu penting untuk menjadi peringatan bagi kita. Karena di dalamnya terkandung kebenaran yang mengajarkan dan menyatakan. Menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ternyata sudah mulai dalam Kristus. Kemudian mulai menjalannya dalam konteks yang lain. Dan kalau mereka terus menjalaninya seperti itu, mereka bisa saja mengakhirinya bukan di dalam Kristus. Oke, saya ajak kita membaca bersama-sama. Kita mulai dari Galatia pasal yang ketiga. Bisa tolong clicker saya supaya bisa berfungsi. Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, surat ini memang kalimat pertamanya di dalam pasal yang ketiga ini kurang enak dibacanya. Karena kesannya memang begitu tegas dan begitu berani dinyatakan. Kalau saudara membayangkan dalam konteks hari ini misalnya, ya penatua saudara entahkah itu Bang Darwin atau Kak Hindra atau Kak Rini, ya kebetulan Kak Rini sedang ada di Solo ya, sedang pulang kampung. Saudara bisa membayangkan kalau mereka sedang tidak ada di sini, misalnya mereka ada di ladang misi selama 1 bulan, terus mereka menjumpai ada kejadian-kejadian di dalam jemaat, kemudian Bang Darwin menulis surat bagi Bapak Ibu. Ya, kalimat pertamanya ditulis begini, hai kamu jemaat MTHS yang bodoh. Misalnya, kira-kira Bapak Ibu masih berjemaat gak di sini? Mungkin saudara bertanya ya, apa-apaan ini? Kenapa Bang Darwin mengatakan kita bodoh? Misalnya gitu ya. Tapi ternyata saudara di dalam firman Tuhan, kita menemukan kalimat ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Kenapa? Ini menunjukkan ada sebuah keberatan karena melihat jemaat Galatia yang mulai bergeser. Dia berkata begini ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Terus dia bilang, hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu sudah mulai dengan roh mau mengakhiri dalam daging? Biasanya kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita hanya membatasi konteks mengakhiri dalam daging itu atau mengakhiri dengan daging itu seakan-akan hanya lingkupnya hawa nafsu saja, betul ya? Mengakhiri dalam daging kan seperti keinginan daging, hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau udah mulai dengan roh, benar gitu ya, hidupnya kudus, masa sih mau mengakhirinya dalam hawa nafsu misalnya begitu. Apakah hanya dalam lingkup konteks ini? Nah makanya kita perlu lihat keseluruhan konteksnya. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika menulis ini buat jemaat Galatia.
Dia kemudian melanjutkan. Di dalam ayat 12 dan 14, kita nggak baca semua karena akan terlalu panjang. Tapi kemudian dia berkata begini. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ternyata ada sebuah kepercayaan yang dipercayai oleh jemaat Galatia di waktu itu. Karena memang ada sebuah situasi Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu ya, sebelum nanti kita akan baca lebih lanjut. Ada sebuah situasi orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam jemaat Galatia, yang sebagian bukan orang Yahudi, mereka mulai memang hidup dalam konteks yang tidak benar atau kurang benar. Sehingga orang-orang percaya dari latar belakang Yahudi, mereka melihat ini dan mereka berpikir, kalau demikian hanya percaya Yesus saja nggak cukup nih rasanya. Harus ada hukum Taurat supaya hidup mereka tuh nggak ngawur gitu. Makanya mereka mulai beralih dari Kristus, mulai mau kembali kepada hukum Taurat. Termasuk juga dalam konteks sunat. Sehingga Paulus perlu memperingatkan mereka, dasar hukum Taurat itu bukan iman. Tapi dasar hukum Taurat itu ialah orang yang melakukannya hidup, dapat keselamatan. Tapi kan bukan demikian di dalam Kristus. Nah itu maksud Paulus. Kalau saudara melihat ini, artinya begini. Mengakhiri dalam daging, konteks yang pertama adalah bukan hawa nafsu dulu. Justru inilah konteks daging yang pertama. Yaitu legalisme. Ketika saya melakukannya, saya beroleh hidup. Kalau saya tidak melakukan, saya mati. Nah inilah konteks yang pertama, legalisme. Makanya Paulus memberikan kontrasnya di dalam kalimat berikutnya. Dia berkata, Kristus telah menebus kita. Dari apa saudara? Kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa caranya Kristus menebus kita? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari baca bersama kalimat berikutnya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada siapa saudara? Bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain itu? Termasuk saudara dan saya. Amin. Berkat apa ini yang sampai? Sapinya, kerbaunya, dombanya, hartanya Abraham. Berkat apa ini? Keselamatan. Imannya Abraham, hari ini juga imannya kita. Kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Baca bersama kelanjutannya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus dalam hati. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat sehingga kita menerima Roh Kudus. Tapi kita menerima Roh Kudus di dalam tubuh kita yang sebenarnya nggak layak ini, itu karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Apa yang terjadi di kayu salib? Pertukaran. Pertukaran apa Bapak Ibu? Dosa kita, kalau dalam bahasa doktrinnya, diimputasikan, dimasukkan ke dalam Yesus. Dan sebaliknya, kebenaran Yesus dimasukkan ke dalam kita. Sehingga kita layak untuk menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara, ini kebenarannya. Dan Paulus kemudian melanjutkan dalam konteks legalisme ini, dia bicara begini di dalam pasal yang kelima. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, saudara. Kita perlu berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kemudian ayat berikutnya dia berkata, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa apa saudara? Ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Baca bersama. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita tahu bahwa cerita tentang atau masalah tentang sunat tidak bersunat ini akhirnya sampai dibawa ke sidang Yerusalem karena pertentangan ini. Ada orang Yahudi memaksakan orang bukan Yahudi harus bersunat supaya selamat, supaya beroleh hidup. Konteksnya jadi salah. Makanya sidang Yerusalem memutuskan bukan itu. Bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat secara rohani di hati kita. Nah saudara,
inilah daging yang pertama yang tadi disebut dengan legalisme. Saudara, apa itu legalisme? Sederhana, diterjemahkannya dalam 2 kata saja, karena hukum. Artinya, orang-orang yang mempercayai bahwa dengan melakukan hukum Taurat dia beroleh hidup. Nah, berarti dia percaya hidupnya ada karena hukum. Cara menjelaskannya, kalimat ini yang biasanya ada dalam pikiran mereka, yaitu apa? Saya harus taat dulu supaya saya diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Loh, ini berbahaya saudara. Kalau pemahaman ini ada di kepala kita, kita bisa menjadikan kegiatan-kegiatan rohani sebagai aturan dan syarat untuk diterima oleh Tuhan. Makanya hari-hari ini masih ada nggak orang yang seperti ini? Masih ada. Contoh saja beribadah di hari Minggu. Walaupun ini besok sudah lebaran. Ya kan, tadi kita di ruang hospitality tebak-tebakan. Ibadah 2 lebih rame nggak dari ibadah pertama? Ternyata lebih rame bang. Tapi apakah Bapak Ibu datang karena syarat, aturan, atau karena iman? Nah, ini penting untuk kita mengevaluasi diri kita. Orang-orang yang mempercayai bahwa ibadah itu adalah syarat dan aturan, bisa punya pemahaman begini nih. Analoginya, contohnya misalnya ya. Tidak terjadi di Abalov karena seluruh Abalov tidak melakukan ini. Ya, tidak juga di tempat lain-lain ya. Tapi kira-kira gini analoginya. Kalau saudara ada di dalam sebuah grup komsel gitu ya. Punya grup ya komselnya ya di WhatsApp ya. Grup komselnya hidup gak di WhatsApp? Atau seperti kuburan? Sunyi senyap? Amin ya, enggak gitu ya. Tapi grupnya hidup. Nah, satu hari saudara tidak bisa datang ibadahnya hari Minggu. Karena satu dan lain hal. Terus saudara bilang pagi-pagi kan di grup. Teman-teman sorry ya aku hari ini gak bisa datang ibadah nih. Ya, terus biasanya ada yang menjawab, ada yang tidak kan gitulah ya. Terus mungkin PK saudara berkata, oh iya ya aman-aman ya semua ya, oke gitu. Terus siang harinya karena saudara mau keluar makan siang, saudara pergilah ke mall misalnya ya. Terus sedang jalan menuju ke restoran tempat saudara mau makan, tiba-tiba saudara terpleset, ada muntahan anak kecil gak dilihat, kepleset jatuh kubrak gitu ya. Aduh pinggang saudara kena, bagian pantat saudara kena, sakit sekali rasanya, aduh ya kan. Terus saudara tetap pergi makan, begitu pulang, sore menjelang malam saudara chat, kasih tahu update di grup. Aduh teman-teman tolong doakan ya, tadi aku ke mall, ya kan kepleset, gak tahu ada muntahan anak kecil kayaknya. Terus ini pinggangku sekarang sakit banget, tolong doakan ya gitu. Mungkin gak ada anggota komsel yang menjawab begini. Lucy gak ibadah tadi, makanya harus rajin ibadah. Ada gak yang masih begitu? Ada ya? Oh ada, puji Tuhan. Terima kasih ya masih jujur saudara ya. Nah saudara kita perlu hati-hati sekali dalam, mungkin kita maksudnya bercanda bisa saja. Tapi jangan salah loh, ada loh orang yang masih punya pemahaman legalistik seperti ini. Berpikir kalau saya tidak melakukan aturan-aturan tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, saya bisa ngalamin celaka. Seakan-akan berkat Tuhan diberikan karena kita yang berhasil melakukan sesuatu. Wah bahaya sekali, apalagi kalau sampai dalam konteks penerimaan kasih Tuhan itu terjadi kalau kita ikuti aturan. Nah saudara inilah legalisme. Makanya tidak jarang orang-orang akhirnya melakukan itu hanya karena aturan. Begitu sudah kesannya, misalnya contoh ya, kalau saudara masih ingat waktu COVID terjadi, ibadah tidak bisa, onsite hanya bisa online. Ada orang online juga setengah-setengah hati. Jadi saudara yang masih online hari ini, ayolah datang onsite bukan karena aturan, tapi karena kita mau bersekutu. Nah saudara ingat masa-masa itu, ada orang akhirnya tidak lagi kembali beribadah secara onsite. Kenapa? Karena pemahaman mereka begini, kalau saya waktu itu tidak datang beribadah dan ibadah online juga jarang-jarang, masih diberkati Tuhan tuh. Kebetulan dia jual masker waktu itu. Makin diberkati kan rasanya kan. Gak ibadah diberkati Tuhan. Oh berarti gak apa-apa ya. Oh berarti selama ini saya salah ya. Berarti bukan karena aturan. Tapi agak menyimpang nih, nanti kita bicara soal yang sisi yang lainnya ya. Mulai bablas. Kenapa? Karena orang percaya karena aturan tadinya. Tapi ada nanti ngawurnya ya, kita akan bahas setelah ini. Nah saudara ini terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan gini loh, kalau kita mau bicara abalef dalam konteks masa lalu ya. Saya bicara masa lalu ya, bukan sekarang. Pernah gak sih kita menerapkan aturan-aturan tertentu dalam diri kita atau dalam hidup berjemaat dan seakan-akan kalau aturan itu tidak dipatuhi, kesannya orang itu kurang kudus, kurang benar, dan bahkan kita bisa mendisiplin gitu kan. Saudara pernah tahu gak ada satu gereja lokal
kita, dari antara kita tuh, yang ibadah youth-nya itu dulu orang-orangnya semuanya, jemaatnya sampai tidak boleh nonton bioskop. Ada yang iya dengan kencang. Ibu bagian dari jemaatnya dulu. Sudah ada loh pernah. Sudah Bapak Ibu mungkin agak tegang. Waduh Pak, berarti kita gak boleh nonton bioskop nih. Loh. Ada last supper masalahnya di bioskop sekarang. Gimana tuh? Sudah pernah dilakukan. Sampai kalau orang ada anak yang nonton bioskop didisiplin. Nah itu kan menerapkan sebuah aturan beban. Seakan-akan itulah kebenaran. Nah ini bahaya sekali, kita harus bisa memilah-milah. Saudara, bahkan saudara pernah mendengar dulu. Kalau saya dulu pernah. Karena sesama orang Kristen di kampus ketemu, dia tanya, bro lu Kristen ya? Iya, ibadah di mana? Oh di Abalef. Soalnya kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, oh gereja yang gak boleh pacaran itu ya? Ada amin Bapak Ibu? Kalau gak boleh pacaran gak nikah saudara. Makanya mesti tarik balik ya ke konteksnya gitu ya. Pacaran tuh arti katanya apa, sumbernya dari mana, itu mesti kembali ke situ. Nah saudara, ada banyak legalisme yang tertanam dalam pikiran kita tanpa kita sadari, bukan kita sengaja kadang-kadang. Dan itu membuat kita akhirnya terjebak. Kita berpikir Tuhan terima kita, mengasihi kita kalau kita menaati aturan. Oke. Tapi apakah artinya kalau bukan karena hukum, terus sembarangan? Nah ini kan satu sisi yang lain. Apakah terus kita boleh sembarangan hidup? Sebebas-bebasnya, seliar-liarnya. Apakah begitu konteksnya? Kan dikatakan tadi sebagai orang yang merdeka. Kalau merdeka berarti terserah saya. Apakah begitu? Nah Paulus belum selesai Bapak Ibu. Makanya kita perlu membaca surat Paulus ini dengan keutuhan yang ada. Jangan dicomot-comot kan. Ayat yang berikutnya dalam ayat yang 5 dan 6 dia berkata. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja apa saudara? Oleh kasih. Kemudian dia berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah ini udah mulai masuk nih, sisi yang lain. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah apa maksudnya ini? Paulus berkata begini, dulu kamu berlomba dengan baik kok di dalam iman. Kamu menuruti kebenaran, kamu hidup sungguh-sungguh karena kamu percaya kepada Kristus. Kamu mengikuti teladannya. Terus dia bilang begini, siapa yang menghalangi kamu untuk lakukan semua itu? Untuk berlomba-lomba dalam iman? Enggak ada kan? Tidak ada kan untuk tidak menuruti kebenaran lagi, bukan datang dari Tuhan loh itu. Nah jadi yang terjadi begini Bapak Ibu. Ada sekelompok orang mulai tidak menuruti kebenaran. Sehingga orang-orang ini disebut ragi yang mulai mengkamirkan seluruh adonan. Makanya kelompok orang Yahudi berpikir begini, wah ini bahaya nih kalau dibiarkan. Gimana caranya? Kita kembali saja ke hukum Taurat. Nah itu jadi fatal. Jadi orang-orang mulai hidup dalam daging dalam konteks yang ini hawa nafsu. Begitu ada orang Yahudi melihat ini, dia malah mau kembalikan ke daging juga hukum Taurat. Makanya coba kita lihat ayat berikutnya. Dia berkata begini. Baca bersama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi apa saudara? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, inilah yang disebut dengan daging. Saudara, daging yang satu ini bicara tentang orang-orang yang bukan legalistik. Tapi orang-orang yang anti hukum. Mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Wah bahaya sekali. Kalau dia mempergunakan kemerdekaan dalam Kristus sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi liar, tidak ada aturan. Orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang anti hukum. Ya, dalam bahasa doktrinalnya adalah antinomianisme. Kalau didefinisikan adalah orang-orang anti hukum. Dalam pikiran mereka ada sebuah pemahaman begini. Saya sudah diterima dan dikasihi oleh Tuhan, maka saya tidak perlu lagi taat. Wah ini fatal sekali saudara. Kalau mereka menganggap remeh kasih karunia, mereka berpikir kasih karunia itu ya terserah saya. Maka dulu saudara pernah mendengar istilah hyper grace, super grace atau apa aja lah ya. Saudara sebenarnya orang yang mengajarkannya bukan dalam konteks itu juga.
Ya dasarnya saya bilang ya. Tapi ada orang-orang menyalahgunakan, mereka berpikir gini, oh nggak apa-apa kok berzina, toh saya sudah diampuni. Nggak apa-apa kok saya ya minum-minum lah, it's okay. Saudara saya mau tanya lebih dalam. Menurut saudara minum alkohol dosa apa enggak? Berat kan kalau pertanyaannya itu kan? Paulus bilang begini, segala sesuatu boleh, tapi enggak segala sesuatu berguna, ya kan? Enggak segala sesuatu membangun. Kita mesti lihat konteksnya. Ada orang minum alkohol, cara pemahamannya gini, yang penting saya enggak mabuk kan menurut firman. Tapi saya mau tanya saudara, ada enggak orang minum alkohol memang susah mabuk? Ada kan? Ada ya? Nggak tahu mungkin entah memang filter di tubuhnya sudah agak beda gitu ya. Jadi saya mau tanya sama saudara, kalau dia minum susah mabuk, apakah artinya dia boleh minum sebanyak-banyaknya? Enggak dong, apalagi sudah minum banyak-banyak diposting lagi di sosial media. Pelayan lagi di Abel of MTHS. Apa jadinya dunia ini? Ya saudara, berarti kan konteksnya begini loh, bukan soal sekedar mabuk atau tidak mabuk. Tapi apakah hidup di dalam kasih karunia itu demikian? Bagian mana yang harus jadi patokannya? Bagaimana harusnya jalani hidup sebagai orang percaya? Harus mengerti batasannya. Apakah tadi dengan mengikuti ibadah raya hari Minggu itu bukan menjadi aturan terus lantas gak perlu lagi ibadah? Enggak dong. Apakah boleh sebebas-bebasnya? Terserah saya, mau ibadah ya boleh, mau baca Alkitab ya boleh, nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa, nggak berdoa nggak apa-apa. Ya terserah saya pokoknya. Nggak komsel juga nggak apa-apa. Saudara dengarkan saya. 4 hal yang utama dalam kehidupan kita. Perenungan firman, waktu berdoa bersekutu dengan Tuhan, berkomunitas dan beribadah. Menurut saya, itu dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Bukan karena aturan, bukan. Tapi itu adalah sebuah sikap respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau ada orang diselamatkan oleh Kristus tapi tidak punya kesadaran untuk mengenal Tuhan melalui firman dan doa, bersekutu dengan saudara seiman, ada sebuah tanda tanya. Apakah dia memahami benar keselamatan yang Tuhan berikan? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, respon yang muncul dari dalam adalah rindu mau mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan cara apa? Nggak mungkin ada jalan yang lain selain firman, doa, bersekutu dengan saudara seiman. Disitulah pengenalan akan Tuhan makin nyata. Maka saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang anti hukum, berbahaya sekali. Apakah hari ini kita bisa menemukan kelompok-kelompok orang yang seperti ini? Ada. Bahkan kemudian bukan hanya menganggap remeh kebenaran, tapi kemudian bahkan mereka mencela kebenaran dan mencela hamba Tuhan, mencela gereja. Itu terjadi hari ini. Jadi kalau bukan legalisme dan juga bukan antinomianisme, lantas yang mana yang harus kita ikuti? Bagaimana kita menjalani kekristenan kita dalam Kristus? Kan ini kuncinya. Sederhana saudara, kita tidak percaya kepada hukum Taurat yang menyelamatkan, kita tidak percaya hidup sembarangan, tapi kita percaya hidup karena anugerah. Kita menerima roh, kata Paulus tadi di Galatia 3, karena pemberitaan, percaya pada pemberitaan Injil. Saudara, orang-orang yang menyadari hidupnya karena anugerah, di dalam kepalanya, dalam pikirannya ada sebuah pemahaman seperti ini. Mari baca bersama ya. 1, 2, 3. Saya taat dengan rela karena saya sudah diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Ketaatannya bukan lagi karena aturan dan tuntutan. Tapi ketaatannya itu berasal dari dalam karena kesadaran. Disertai dengan kerelaan. Oleh karena Kristus sudah menyelamatkan saya. Amin Bapak Ibu. Perjumpaan Zakeus dengan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang pemungut cukai menjadi, kalau saya sebutnya, seorang pejuang keadilan. Loh, kok bisa disebut begitu? Bayangkan Bapak Ibu, seorang pemungut cukai. Artinya kalau pemungut cukai dibenci di masa itu, dia adalah orang Yahudi, tapi dia memungut cukai dari bangsanya sendiri. Diberikan untuk bangsa lain, yaitu Roma yang menjajah Israel waktu itu.
Makanya disebut pengkhianat, makanya dijauhi. Makanya dianggap pendosa sekali karena dia mengambil harta bangsanya sendiri diberikan buat bangsa lain. Dia rindu sekali mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sudah dengar kabar ini orang luar biasa. Dia manjat pohon, waktu Yesus lewat, ternyata bukan dia yang memanggil Yesus. Yesus yang memanggil dia. Sebenarnya ini contoh nyata bahwa sebenarnya bukan kita yang memanggil Tuhan lebih dulu. Tuhan yang panggil kita. Dan bukan hanya itu, Yesus bilang, Zakeus turunlah. Hari ini aku mau menumpang makan di rumahmu. Saudara, perjumpaan dan penerimaan Kristus yang seperti itu mengubah dia seketika. Apa yang Zakeus lakukan? Atas respon, apa respon Zakeus atas perjumpaan dengan Kristus itu? Dia bilang 2 janji. 1, apa yang dia lakukan? Dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, berarti 50%. Kemudian janji yang kedua apa? Apa yang pernah aku ambil secara tidak adil, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan, saudara punya harta misalnya 1 triliun lah sekarang gitu ya misalnya. Jauh sekali Pak, 1 M deh 1 M. Masih jauh Pak, ya udah 100 juta deh. 50 jutanya saudara berikan buat orang miskin, sisanya 50 juta, kalau saudara pernah mengambil secara tidak adil dari orang lain, saudara kembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, apakah Zakeus sering mengambil tidak adil? Sering, kan? Cukai, harus kan? Dengan kuasanya dari kerajaan Roma, dia ambil apapun yang dia harus ambil menurut aturan Roma. Padahal walaupun tidak adil. Oke, saudara bayangkan ini. Mungkin gak kalau dia mengembalikan 4 kali lipat, apa yang dia punyai akhirnya juga habis? Sangat mungkin, karena jumlahnya dia harus balikan 4 kali lipat. Tapi saudara, perjumpaan dengan Yesus itu mengubah dia. Dulu uang menjadi Tuhan atas hidupnya, sekarang Kristus lah yang menjadi Tuhan. Sehingga, apa yang terjadi saudara? Apa yang tadinya dikatakan oleh hukum bagi orang Yahudi, itu dilampaui oleh Zakeus. Apa hukumnya? Berilah minimal berapa persen untuk konteks kemurahan hati dan belas kasihan buat orang-orang miskin. 10% saudara, itu ada hukumnya. Maka saudara jangan bertanya lagi, Pak perpuluhan perlu apa enggak ya? Jangan pusingin perlu apa enggaknya, coba kita lihat konteks ini. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan apa? Zakeus melampaui hukum itu. Kalau karena kemurahan hati dan belas kasihan hukum Musa mengajarkan beri 10%, Zakeus melampaui itu. Dia berikan setengah dari hartanya. Kemudian hukum Musa juga menentukan kalau ada orang mencuri mengambil dengan cara yang tidak benar, harus mengembalikannya dan menambahkan, ada bunganya konteksnya, 20%. Tapi Zakeus mengembalikannya 4 kali lipat. Itu hitungannya kalau hitungan angka itu 300% Bapak Ibu. Apakah yang Zakeus berikan ini sebagai sebuah syarat? Bukan. Ini bukan syarat untuk dia dapatkan keselamatan, bukan. Ini justru adalah respon yang dia lakukan dengan rela karena Kristus menyelamatkan dia. Saudara, demikian juga hidup kita, bukannya dalam konteks memberi uang, tapi dalam segala hal. Karena Kristus nggak pernah berikan setengah-setengah, apalagi cuma 1/10 dari nyawanya, dari darahnya saudara. Kalau dia turun ke dunia terus dia bilang, Bapak ini orang-orang susah diatur. Kalau kasih 100% rugi saya. Aku kasih 1/10 dari darah saya aja ya. Sama nyawanya 1/10 aja deh. Kan gak mungkin saudara. Kristus memberikan segalanya bagi kita. Dan respon kita atas segalanya yang Tuhan berikan itu. Kita mau taat dengan rela. Nah, konteks ini kita perlu pahami secara menyeluruh. Dan saya menyimpulkannya dengan 2 kalimat ini. Mari baca bersama ya. 1, 2, 3. Hidup orang Kristen bukanlah hidup yang dipenuhi dengan aturan. Ataupun dijalani sesuka hati tanpa ketaatan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang dijalani dengan kerelaan dalam ketaatan. Karena Kristus yang telah mengasihi kita. Inilah hidup sebagai orang merdeka Bapak Ibu, amin. Inilah yang saya sebut dengan Kristus yang sudah memulai di dalam hidup kita, dia menyelamatkan kita. Bagian kita waktu menjalani dalam sanctification, proses pengudusan ini, kita jalani di dalam Kristus juga. Bukan di luar dari Kristus. Menjalaninya seperti apa? Taat dengan rela. Karena Kristus sudah mengasihi kita, amin. Saudara beribadah dengan rela. Karena apa? Yesus mengasihi saudara. Saudara selesai dari sini, ada dalam pemuridan. Kenapa? Karena saudara rela.
Kenapa saudara? Bukan karena pemuridmu orang hebat, bukan dia punya pengetahuan yang begitu dahsyat, tapi karena Kristus sudah mengasihi kita. Setelah dari sini saudara pulang, saudara mengambil waktu berdoa, membaca firman, atau bahkan mengambil waktu berpuasa. Kenapa saudara? Bukan karena untuk menerima kasih, tapi sebaliknya justru respon terhadap kasih Kristus yang sudah diberikan bagi kita. Segalanya kita lakukan dalam pekerjaan kita hidup benar, dalam bisnis kita berbisnis dengan benar, dalam berhubungan dengan orang lain, dalam keluarga kita membangun dengan benar. Semua itu kita lakukan karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau demikian, Paulus belum selesai. Apa standarnya Bapak Ibu? Kalau standarnya bukan hukum Taurat, dan tentu bukan hidup sembarangan. Terus standarnya apa? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah menjalani hidup ini dalam Kristus? Kan harus tahu dong, ada standarnya apa? Nah, saya senang menyebut ini dengan kata hukum Kristus. Ini berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Paulus melanjutkan, dia berkata, maksudku ialah, artinya setelah dia menjelaskan panjang lebar bukan hukum Taurat juga bukan sembarangan hidup, maksudku ialah, baca bersama, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan sebaliknya ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita perlu mengakui lah Bapak Ibu ya. Dalam hidup ini kita memang berjuang. Karena masih hidup dalam tubuh daging. Sehingga setiap kali atau sering kali kita melakukan apa yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Kita sebenarnya gak pengen marah sama pasangan kita. Istri-istri gak pengen marah sama suaminya yang suka taruh handuk sembarangan, lupa angkat dudukan toilet. Ada yang iya terus bu, ibu-ibu. Pengalaman Pak, gak pengen marah gitu. Suami-suami gak pengen marah di saat istrinya dandannya begitu lama, mau ke gereja padahal sudah mepet waktunya gitu ya. Atau sering lupa, ya kan, gak pernah hafal jalan gitu ya. Gak pengen marah. Tapi gak tahu kenapa setiap kali itu terjadi, ya marah gitu. Gak pengen tuh marah sama anak. Tapi namanya anak beranjak dari kecil kemudian jadi remaja. Makin besar kan banyak saja kan variasi hidupnya ya. Anak saya yang pertama usia 15 di tahun ini. Saudara sejak dia umur 12 tahun itu variasi hidupnya makin banyak. Saya sebut variasi aja. Bukan kenakalannya ya. Kenapa saudara? Karena namanya sudah mulai bertumbuh kan. Bergaul, pemikirannya, belum lagi dunia online. Wah, kompleksitasnya tinggi. Nggak pengen marah, jadi bapak tuh pengennya lemah lembut, tapi tegas, pengen mengasihi. Tapi ujungnya kadang nggak tahan. Dave tidur ya? Iya, gitu kan, udah jam 10:30. 11:30 saya masih ngerjain tugas atau lagi ngapain di kamar nyiapin khotbah atau apa. Kok dengar suara-suara di kamar masih belum tidur? Begitu buka pintu dia masih di depan komputer. Dave, kok kamu belum tidur? I just want to finish this. Aku mau selesaiin ini dulu. Padahal yang mau diselesain bukan tugas, bukan apa-apa. Nonton video YouTube. Aduh gak pengen marah. Tapi ini udah dikasih tahu berkali-kali. Itu kan hal yang sederhana ya. Tapi itu kenyataan daging yang masih kita punya dalam hidup ini. Masih hidup dalam tubuh daging ini. Bahkan Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Kan gitu ya. Berjuang gak mudah. Makanya setiap kali kita melakukan apa yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Itu kenyataannya. Walaupun kita sudah menerima Yesus, Roh Kudus ada dalam kita. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana caranya? Standar apa yang kita harus ikuti? Makanya dia berkata, akan tetapi. Jadi artinya walaupun kamu masih berjuang gak mudah, nah, akan tetapi aku mau kasih tahu kamu nih kata Paulus. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu bingung dengan kondisi tadi, sekarang aku kasih tahu, Paulus bilang, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak akan hidup sembarangan, juga tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah yang jadi pertanyaan kan begini Bapak Ibu ya, bagaimana menerapkan hidup dipimpin oleh Roh? Kalimat ini kadang-kadang susah diaplikasikan. Apa sih hidup dipimpin oleh Roh? Apakah tiap hari saya pejamkan mata, Tuhan hari ini jalannya mesti ke kanan atau mesti ke kiri? Yang mana Tuhan? Roh Kudus tolong pimpin aku. 1, 2, 3. Iya Roh Kudus pimpin. Iya. Oke kanan, oke. Kemana lagi Roh Kudus? Kanan lagi, oke kanan. Apa begitu?
Kan enggak ya? Atau kadang-kadang dalam keputusan-keputusan penting terus kita, Roh Kudus yang mana nih? Ya kita taruh seperti buang undi ya, A, B, C. Roh Kudus gerakan tanganku Tuhan. Gerakan, kan enggak gitu. Gimana ya dipimpin oleh Roh? Nah hari ini kita mau lihat, Paulus itu luar biasa menulis ini saudara. Makanya kalau baca, harus baca dengan lengkap supaya kita paham. Paulus itu tidak meninggalkan kita bingung. Dia jelaskan, dia kasih tahu konteksnya. Saya jelaskan dengan sederhana gini. Bagaimana orang hidup dipimpin sama hukum Taurat? Gimana caranya? Sederhananya begini. Dia harus tahu 613 isi hukum Taurat yang hukum moral, hukum moral, sipil dan juga seremonialnya itu apa saja. 613 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ikuti itu nggak ada yang lulus, saya percaya saya termasuk saya nggak lulus tuh. Tapi orang kalau mau dipimpin sama hukum Taurat, dia harus tahu 613-nya apa, kemudian dia lakukan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan hukum itu, betul ya? Contoh, hari Sabat nggak boleh lakukan apa-apa. Jadi pencet lift aja nggak boleh. Saya punya teman saudara, satu grup mereka berangkat ke tanah perjanjian, ke Israel waktu itu. Kemudian di sana mereka mau rayain ulang tahun, salah satu dari temannya di restoran. Kebetulan hari Sabat. Dia minta lilin nggak boleh, kenapa? Karena nggak boleh menyalakan lilin di hari Sabat. Jadi mereka tiup lilin virtual yang nggak kelihatan. Dikasih kue tapi nggak ada lilinnya, dia tulis begitu di Instagram story-nya. Karena hari Sabat saudara. Jadi orang dipimpin sama hukum Taurat artinya dia harus tahu hukum Tauratnya apa terus dia ikuti. Itu dipimpin sama hukum Taurat. Sebaliknya, nah Paulus jelasin. Kalau orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ekstrim satunya adalah hidupnya liar, mengikuti keinginan daging. Nah orang yang hidup mengikuti keinginan daging berarti dipimpin oleh daging. Betul ya? Setuju ya? Nah orang dipimpin oleh daging itu gimana? Nah Paulus bilang gini, perbuatan daging telah nyata. Makanya dia kasih comparisonnya sekarang. Kalau kamu hidup dipimpin sama daging, keinginan dagingmu sendiri. Nah ini contohnya. Orang-orang itu akan hidup dalam percabulan, kecemaran, apalagi saudara? Hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi masih ada dan sebagainya, itu mungkin udah gak bisa ditulis karena saking banyaknya. Tapi saudara coba kita jadikan ini refleksi. Percabulan, oh mungkin saya gak sampai begitu sih, mungkin gitu ya. Kecemaran, apakah kita mengizinkan hal-hal yang ada dalam pikiran yang dicemari sama apa yang ada di dunia ini. Ini gak cuma bicara soal seks, hawa nafsu, keinginan yang dalam konteks seks. Tapi kecemaran itu bicara tentang mengizinkan pikiran kita dicemari oleh berbagai paradigma dunia ini. Itu juga kecemaran saudara. Hawa nafsu, ya mungkin gak sampai yang sisi perzinahan tapi siapa yang tidak bisa tahan kalau babi satu ekor disajikan di hadapannya. Gak bisa tahan kalau gak makan babi, tiap hari harus makan babi gitu. Nah itu hawa nafsu juga. Kalau saya mungkin bukan penggemar babi, tapi kalau saudara sajikan durian di hadapan saya, apalagi musangking, wah itu saya gak punya ketahanan tuh. Itu dalam hal itu saya harus menguasai diri juga. Itu sebenarnya juga hawa nafsu saudara ya. Penyembahan berhala, mungkin kita gak lagi menyembah berhala, menyembah patung seperti zaman dulu, gak bikin patung kerbau, sapi, khusus gitu, itu enggak. Tapi saudara kadang-kadang kita nyembah TikTok, nyembah Instagram gitu kan. Nyembah Shopee, ibu-ibu. Ada yang iya lagi. Kenapa? Karena kalau baca Alkitab sejam gak bakal nyampe, jangankan sejam Pak, 15 menit aja saya udah gak tahan, bosen, jenuh. Tapi kalau scrolling Shopee gitu ya, wih murah. Begitu murah, add to cart, ya, masukkan ke dalam keranjang. Pokoknya sebanyak-banyak isi keranjang itu walaupun tidak di check out, tapi bahagia tuh rasanya. Betul ya ibu-ibu ya? Rasanya kebahagiaan kalau keranjang Shopee-nya penuh dibandingkan isi otaknya penuh oleh firman. Yang mana tuh? Sihir. Saudara mungkin kita gak lagi seperti zaman dulu ada sihir pakai kuasa gelap, ya ilmu hitam. Tapi hari ini kadang-kadang kita bisa juga berusaha menyihir istri kita atau suami kita supaya menuruti keinginan kita. Ada amin. Bukan tiap malam disihir, jadi gitu bukan. Tapi kita menyihir dengan kata-kata, kita berusaha giring pembicaraan supaya mengikuti apa yang kita mau. Bahkan tidak jarang pendeta menggunakan mimbar ini untuk menyihir jemaat. Supaya memenuhi keinginannya.
Nah ini berbahaya saudara. Perseteruan, perselisihan. Saudara, ini hal yang sederhana. Kalau udah masuk ke sini ini rasanya semua kita pasti ngalamin. Kalau sebagai suami istri kita nggak bisa akur di rumah. Kita berselisih terus. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada kesatuan hati, berseteru terus. Dengan tetangga nggak bisa damai, cuma karena masalah parkiran mobil, cuma karena aliran air kotor yang keluar di depan rumah, cuma karena gotnya mampet gara-gara mungkin dia lebih banyak menghasilkan barang-barang yang menghasilkan sampah di got. I don't know, tapi apa yang jadi persoalan kita hari ini? Iri hati, kalau sampai orang percaya iri hati sama orang gak percaya, kata Amsal itu mengenaskan sekali hidup kita. Walaupun kita gak punya harta sebanyak orang tidak percaya di dunia ini yang mungkin hari kita bisa lihat, tapi jangan iri hati saudara, karena kita punya harta yang jauh lebih berharga daripada itu. Yaitu apa saudara? Keselamatan dalam hidup kekal. Itu yang paling utama. Gak bisa digantikan dengan apapun juga. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Komsel itu gak lebih hebat dari komsel kita. Komsel kita ini loh. Kamu tahu gak pemimpin itu ya, memang gak bener tuh. Saudara tanpa sadar kita gosip-gosipin orang, lama-lama kita menghadirkan pemecahan. Perpecahan itu berbahaya sekali. Dan bukan hanya dalam konteks gereja, dalam keluarga juga bisa terjadi. Ya kan? Istri bilang sama anaknya, iya papa kamu memang gitu. Kamu gak usah dengar papa lagi. Saudara ini bisa, saudara ada sebuah survei memberikan sebuah hasil. Ada anak-anak yang mengalami hari ini kayak depresi berat, ada yang sampai kena bipolar itu karena orang tuanya tidak mengambil sebuah posisi yang benar sebagai orang tua. Jadi dia bingung melihat sebuah situasi yang berbeda. Waktu papanya bilang begini, mamanya bilangnya lain. Sampai bisa terjadi kejiwaan yang parah karena kondisi begini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata hal ini harus diingatkan terus menerus ya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Soalnya ini bukan bicara soal sekedar kerajaan sorga, selamat, mati masuk sorga saudara. Tapi ini bicara kalau kita masih terus mengikuti keinginan daging ini, berarti itu menunjukkan pemerintahan Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Harusnya kita menjalani hidup ini setiap hari itu ada pemerintahan Kristus, menjalannya dalam Kristus. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, makanya tidak heran ada orang-orang tidak percaya bilang begini, loh bukankah dia orang Kristen? Loh dia aktif pelayanan di gereja kan? Bukannya dia seorang penatua? Bukannya dia ini pendeta? Kok begitu hidupnya? Dia tidak bisa melihat ada pemerintahan Kristus atas hidup kita. Dia tidak bisa melihat hidup orang percaya yang di dalam Kristus. Makanya orang tidak akan bertobat. Kenapa? Karena melihat hidup kita tidak menjadi teladan dan contoh. Kalau begitu, bagaimana dipimpin oleh Roh? Apa standarnya? Kalau tadi hukum Taurat 613, kalau daging ini adalah konteksnya ini, berarti orang-orang yang hidup dalam ini berarti dipimpin oleh daging. Sederhana. Bagaimana dipimpin oleh Roh? Paulus mengakhirinya dengan ayat yang sering kita baca, mungkin ada kita yang hafal, bahkan ada lagunya. Dia berkata, tetapi buah Roh ialah apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, acuannya atau patokannya ini. Udah gak usah bingung. Tinggal dicek aja apakah segala sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kalau kita sudah menikah atau kita ada dalam keluarga. Kehidupan kita dalam keluarga bersama dengan orang tua, dengan saudara kita, dengan pasangan kita. Apakah dasarnya kasih Kristus atau sekedar karena aturan dan syarat. Ya mau gimana lagi, gak ada pilihan lah. Saya gak bisa milih lahir di mana. Ya mau gak mau lah saya harus ya hidup di sinilah terpaksa. Karena situasi, gak ada pilihan. Atau karena saudara sadar keluarga saudara ada di dalam kasih Kristus. Sehingga apapun situasi yang berat yang sedang saudara hadapi, sesulit apapun saudara mau melihat saudaramu, orang tuamu, anakmu, dan pasanganmu di dalam rumah, seberbeda apapun, gesekan sekuat apapun, saudara akan berkata begini, aku akan tetap jalani bukan dengan rasa yang apatis atau
tawar, tapi aku jalani dengan semangat karena aku percaya kasih Kristus yang memimpin aku dalam keluargaku. Ada orang memilih tidak lagi tidur seranjang, tapi kemudian tidak juga bercerai. Kenapa? Kalau ditanya, mereka bilang gini, ya demi anak. Berarti bukan karena kasih. Atau yang lebih gawat lagi gini, ya susah lah Pak, saya kan Kristen ya Pak, saya tetap rajin loh Pak ibadah, datang komsel. Jadi saya gak mau cerai, kenapa? Kok gak cerai? Iya kan katanya orang Kristen gak boleh cerai. Tapi saudara, apakah perceraian itu di hadapan Tuhan sesederhana surat? Tidak. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu bukan sekedar surat cerai yang saudara lewati karena pengadilan dan sidang. Perceraian yang dimaksud itu jauh lebih dalam, bicara tentang hati kita. Kalau Tuhan menyatukan kita dengan istri dan suami kita hari ini, apakah hati kita tetap menyatu karena kasih Kristus? Karena tanpa disadari kalau orang tidak lagi punya kasih Kristus di dalam hidupnya, lupa akan kasih Kristus yang sudah memulai semua ini, maka dia akan menjalani pernikahannya seperti dalam neraka. Nggak ada lagi kasih di dalamnya. Bapak Ibu, saya tentu berdoa tidak ada Bapak Ibu yang sedang mengalami hal ini. Tapi kalaupun ada, pernikahan saudara sedang ada di ujung tanduk dan tidak ada satu orang pun yang tahu, saya yakin bahwa hari ini ketika saya berdiri di depan Bapak Ibu ada maksudnya. Dan saya yakin kalau ini memang terjadi bagi hidup Bapak Ibu, kembalilah kepada kasih Kristus. Ingatlah begini, tidak ada orang yang sempurna. Tapi kasih Kristus yang sempurna sudah ada dalam hidupmu dan dalam hidup pasanganmu. Sehingga dengan kasih itu engkau mampu mengasihi yang lain. Sebetulnya ini sederhana. Tapi kenapa jadi tidak sederhana? Karena saudara mulai compare dengan apa yang orang lain bisa lakukan terhadap saudara. Padahal siapapun itu, saudara gak akan pernah puas. Pasti ada kecewanya. Kalau hari ini kau menemukan kekurangan-kekurangan yang ada, rilislah itu dan lihatlah kepada Kristus yang mengasihimu tanpa syarat. Dan dengan kasih itu, kasihilah sesamamu. Pasanganmu, anakmu, orang tuamu, dan sesama saudara seimanmu. Dan bahkan juga orang yang gak percaya. Sukacita, damai sejahtera. Ini gambaran yang sederhana. Ini acuannya saudara. Jadi begini saudara. Kalau orang dipimpin oleh roh, harusnya hidupnya dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Tapi kita menemukan kadang-kadang atau bahkan seringkali dalam hidup ini kita gak jalani sehari-hari dengan sukacita. Betul gak sih? Bangun pagi udah kesel aja bawaannya. Bukan karena mimpi. Karena sehari sebelumnya kepikiran soal kerjaan, soal respon orang yang gak benar terhadap kita, soal pelayanan, soal jemaat atau apa saja. Bangun pagi aja udah gak sukacita. Gak ada damai sejahtera di hati karena merasa hari ini akan berat sekali, tantangan begitu sulit. Gak ada sukacita damai sejahtera di dalam hati. Saudara, kalau dipimpin oleh roh, acuannya ini. Harusnya dipenuhi sukacita damai sejahtera. Tapi kenapa kita tidak dipenuhi sukacita damai sejahtera? Karena kita mengikuti kondisi hati dan keadaan sekeliling kita. Wah ini berat saudara. Karena keadaan sekeliling kita tidak akan pernah ideal. Selalu ada aja. Kita bersyukur lebaran terjadi, langit jadi biru lagi di Jakarta. Begitu selesai lebaran, hitam lagi. Macet lagi nggak Jakarta? Macet sekali. Kalau kita bergantung pada keadaan, apalagi kalau timur ke barat, wah itu perjuangan selalu kan. Atau barat ke timur. Saya baru hari ini bilang sama istri saya bilang lihat Google Maps. Hari ini dari barat ke timur hanya 19 menit. Anugerah sekali saya berkhotbah pas di hari lebaran. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tapi minggu cenderung lebih aman lah ya. Saudara hari biasa 1,5 jam. Apalagi kalau jam pergi kerja, pengen pulang kerja, luar biasa. Nah kalau sukacita damai sejahtera kita hanya ditentukan dari keadaan traffic, lalu lintas kendaraan, aduh mengenaskan sekali hidup ini rasanya. Saudara ada banyak hidup ini yang kita bisa pilih sebetulnya. Mana yang harus diikuti. Kadang-kadang orang menjadi kehilangan sukacita damai sejahtera karena dia membebankan dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Contoh, melihat sosial media hari ini begitu hebatnya orang liburan ke Jepang, ke Eropa. Ya Bapak Ibu? Iya? Iya kan? Melihat indahnya bunga sakura, salju. Terus kita lihat diri kita, aduh selama ini liburan paling cuma sampai Bandung.
Nggak lebih jauh dari itu. Terus kita mulai mengukur, gaji saya segini. Oh enggak, aku harus bisa nih. Terus memaksakan diri, akhirnya tiap hari, kamu kok nggak makan? Oh ya, lagi intermittent fasting. Padahal sebenarnya bukan intermittent. Dia berusaha nyisihin uang, makannya dikit-dikit diiris supaya bisa nabung buat liburan ke Jepang. Tapi lama-lama dia stres sendiri. Karena setelah dicoba nggak bisa. Jadi menilai sukacita damai sejahtera itu diperoleh kalau sudah sampai ke Jepang. Saudara, sukacita damai sejahtera yang sebenarnya itu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada di luar dari itu. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita membebani diri dengan hal yang tidak perlu, cobalah kita lepas. Orang yang dipimpin sama roh, dia rela kok lepasin yang gak perlu. Mesti ngerti apa yang perlu bagi Tuhan, apa yang gak perlu bagi Tuhan. Harta 7 turunan gak habis, penting gak bagi Tuhan? Susah jawabnya saudara. Bagi Tuhan sih mungkin enggak, Kak, tapi bagi saya iya. Lebih penting mana? Saudara punya pengetahuan dan pengalaman dengan firman yang dalam atau daripada harta yang gak habis 7 turunan? Jelas kita tahu, pasti bisa sebutkan. Tapi kadang kita lebih mengikuti apa yang sebenarnya gak perlu bagi Tuhan. Nah ini kita mesti bisa milah hari ini. Supaya hidup ini dipenuhi sukacita damai sejahtera. Saya sebagai hamba Tuhan pun pernah tidak di dalam sukacita dan damai sejahtera terus menerus. Contoh, saudara saya cerita buat Bapak Ibu. Sebelum pandemi itu dan batas akhirnya itu pandemi 2020 itu. Saya ngalamin masa-masa di mana saudara saya nggak sadar saya stres. Kenapa saya stres? Ternyata saya membebani diri saya sendiri dengan standar yang saya pasang buat diri saya sendiri sebagai penatua. Dalam melayani jemaat, dalam saya berkhotbah, dalam melayani sehari-hari, dalam pengetahuan saya akan firman, dalam banyak hal. Akhirnya saya stres sendiri. Nah saya nggak sadar saya stres. Saudara tahu eksesnya apa yang terjadi dalam tubuh saya? Sepanjang kurang lebih 2 tahun itu, istri saya sampai bingung. Dia sampai suruh saya ke dokter kulit. Tiap kali saya duduk, misalnya ngapa-ngapain, terus saya mulai garuk. Misalnya saya garuk paha saya gitu ya. Cuma satu scratch saja, sekali krek gitu ya. Itu bisa tiba-tiba langsung kayak orang biduran. Membengkak, merah semua, terus bengkak. Terus mulai deh, kalau udah mulai di sini ya, rasanya mulai gatal di bagian tubuh lain, saya garuk. Bengkak semua. Punggung saya, paha saya kiri, kanan gitu ya. Terus saya bilang, "Say, kok kamu sampai garuk sampai gitu?" Terus saya bilang, "Enggak, aku enggak garuk sampai gimana kok, cuma sekali doang." "Kok bisa begitu?" "Nggak tahu, kamu nggak mau ke dokter kulit?" Karena saya berpikir, udah nggak usah nanti sembuh sendirilah gitu. Sampai satu waktu saya ketemu dengan ada salah satu jemaat, dia cerita, dia bilang, "Saya hari ini baru sadar loh Kak, ternyata saya itu sering stres." "Oh, kok bisa kamu tahu begitu?" "Iya, saya itu sampai ke dokter bilang saya stres." "Loh kamu ke dokter ngapain?" "Iya karena kulit saya nggak tahu kenapa bengkak dengan sendirinya, gatal-gatal saya garuk." Saya bilang, "Ya itu saya bilang dalam hati saya." Saya bilang, "Oh itu stres ya?" Saya bilang, "Ya itu karena stres," kata dokter. Saya pulang, saya merenung, Tuhan saya stres ya berarti selama ini. Saya coba ngukur, saya coba lihat, saya coba berhitung, apa sih yang buat saya stres ya gitu. Sampai saya nemu satu ayat, Yesus bilang gini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan, dapat rest, tenang. Damai sejahtera, nggak banyak khawatir, nggak banyak bingung gitu." Terus Tuhan bilang, "Nak, kamu itu pikul kuk yang dipasang siapa sih? Seno Wijaya?" "Enggak Tuhan." "Siapa?" Gitu. "Silvia Handoko, Sekendar Lukman, penatua bersama dengan kamu, jemaat yang kamu pimpin, siapa?" "Enggak Tuhan, enggak ada." Terus saya bilang, "Tuhan, aku punya standarku sendiri sih dalam melayani dan lain-lain." Dia bilang, "Nah itu, mau gak kamu rilis itu? Percayakan kepada dalam tanganku." Saya masih ingat bulan April 2020 itu titik di mana saya ngalamin seperti ada pencerahan tuh saya berubah. Terus saya mulai rilis, saya mulai percaya, Tuhan ini pandemi sulit sekali rasanya. Kami barat ngalamin konflik kepemimpinan, kemudian pemimpin meninggalkan kami, bikin gereja sendiri, itu terjadi di tengah-tengah kami. Soalnya kalau saudara tanya saya bergumul, gak mudah. Tapi di titik itu justru Tuhan bilang, "Tenanglah nak, karena aku sumber sukacita dan damai sejahtera kamu." Sejak saya rilis itu Bapak Ibu, sembuh dengan sendirinya. Setelah saya khotbah ini tadi ibadah satu ada ibu-ibu datang. Dia bilang, "Pak terima kasih ya sudah sampaikan, saya sedang ngalamin yang Bapak bilang." Dan saya baru sadar, saya baru ngerti ternyata saya stres. Kalau Bapak Ibu ada yang ngalami, mungkin itu karena stres.
Datanglah kepada Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, mau dijelaskan semua akan panjang, tapi beberapa poin yang penting saya mau kasih note buat Bapak Ibu. Saudara, kesabaran menjadi sebuah standar bagi orang percaya. Doa minta kesabaran, doa yang paling cepat dijawab Tuhan. Percayalah. Lagi ibadah, Tuhan, aku sudah dengar, aku berdoa Tuhan supaya aku dipenuhi dengan kesabaran. Begitu saudara turun ke parkiran, mobil saudara tiba-tiba ada yang baret. Nggak jelas tuh siapa yang baret. Mau keluar dari parkiran nggak bisa. Ada yang parkir paralel direm tangan lagi. Nah itu kan kuncinya ya, dipimpin oleh roh itu berarti bukan hanya tampak luar, tapi dalam hati. Bisa tenang, cari petugas parkir atau cari siapa, rela menunggu. Atau apapun lah. Tapi respon hatinya kan, itu yang diuji. Saya bilang kepada jemaat di barat, kami karena ibadah 2 seperti ini jam 10.30 itu paling padatnya luar biasa, parkiran gak cukup. Sampai kami sewa komplek ruko yang dekat kami itu untuk jadi tempat parkiran. Dan jemaat itu banyak sekali yang suka protes gini, Pak, saya itu telat ibadah terus loh Pak karena parkiran gitu. Udah muter berapa kali Pak? Ya untung gak 7 kali sih Pak, kalau gak rubuh bangunannya. Muter-muter gak dapat parkiran, gak ada yang keluar soalnya karena memang yang datang baru parkir gitu. Saya bilang ya itulah dipimpin roh ya, belajar sabar. Kemurahan, saudara kemurahan dalam konteks dipimpin roh itu bukan sekedar memberi uang. Tapi yang paling signifikan yang terlihat dari orang Kristen, orang percaya adalah murah hati dalam mengampuni. Saudara paling bisa lihat orang Kristen itu apa? Waktu dianiaya, mengampuni. Waktu dicela, mengampuni. Waktu ngalamin kesusahan dibuat sama orang, keburukan, kejahatan orang, mengampuni. Wah itu orang dipimpin sama roh. Waduh Pak makin gak mudah ya Pak ini ya. Lama-lama saudara cermati ini. Hukum ini lebih tinggi gak daripada hukum Taurat? Sebetulnya iya. Tapi bukan karena usaha Bapak Ibu. Karena Roh Kudus di dalam kita. Dia menolong kita. Makanya Yesus yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dengan kerelaan yang ada dalam Allah, dia mengerjakannya di dalam kita. Kebaikan, Allah menurunkan hujan kepada orang yang baik maupun yang jahat. Kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, membeda-bedakan orang untuk berbuat kebaikan, berarti kita belum dipimpin roh. Kesetiaan di dalam Alkitab tidak pernah diterjemahkan dengan kata loyal, karena saudara loyal hanya selama perusahaan yang menggaji saudara menggaji dengan pantas, fasilitasnya masih cukup untuk kebutuhan saudara. Atau saudara terpaksa loyal karena mau gak mau kebutuhan. Kalau kerja tempat lain gak bisa dapat segitu. Itu loyal saudara. Tapi dalam Alkitab kata setia selalu dipakai dalam bahasa aslinya pistos. Atau dalam bahasa Inggrisnya faithfulness. Artinya kita setia kepada Allah dalam kondisi apapun juga. Itulah yang diterapkan juga dalam pernikahan. Maka saudara setia kepada pasanganmu dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Karena dasarnya iman. Pistos atau pistis itu. Kita percaya kepada Allah. Kita bukan pasrah. Pasrah itu orang gak punya harapan, gak punya iman. Tapi kita berserah. Berserah artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita punya iman dan kita mau setia sampai akhir. Kelemah lembutan. Kalau saudara kita dikhotbahin susah, ya kan? Harus tergantung pengkhotbah di sini lucu apa enggak. Keren apa enggak, pakai jas apa enggak. Ayatnya banyak apa enggak, eksposisi atau tidak. Saudara, semua orang yang menyampaikan firman di depan sini pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi saudara selama itu firman Tuhan dan tidak menyimpang dari konteksnya, percayalah bahwa itu pasti membangun kita. Makanya segala tulisan diilhamkan Allah untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Saudara kalau ini kita dengar, hati kita harus dengan lemah lembut. Bahan saat teduh diberikan bagi saudara, ada materi komsel. Saudara jangan kita bilang, saya udah tahu ini gak perlulah. Nah berarti belum dipimpin roh. Kurang lemah lembut hatinya. Yang terakhir penguasaan diri. Marilah jalani hidup ini dalam Kristus. Orang dipimpin roh dia bisa menguasai dirinya. Karena orang yang menguasai diri pasti bisa tenang. Dibuat pengen marah, menguasai diri. Ditantang dengan situasi yang ini, menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau memberi diri dipimpin oleh roh? Amin. Mau menjalani hidup ini bersama dengan Kristus? Dan pastikan kita mengakhirinya nanti juga di dalam Kristus. Mari berdiri bersama.